Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk DPR ya. Saya akan menasihati DPR agar tidak terjadi chaos lagi. Jadi DPR itu udah jadi sasaran massa ya. Tanpa direncanakan, tanpa apa ya nah didanai, diapain, tetap jadi DPR adalah sasaran massa ya. Karena apa? Karena perbandingan dari fasilitas gaji ya dan kekuasaan. Jadi mereka punya kuasa, punya jaminan. Jadi mereka dijamin oleh negara ya, dijamin setiap harinya tunjangannya, apa-apanya, listriknya. Jadi masyarakat yang susah-susah, yang ditagih listrik, yang belum bayar listrik, akan pusing sasarannya ke mereka karena mereka wakilnya, wakil rakyat. Oke ya, pembahasan kali ini ada, jadi saya pasti kasih solusi ya. Jadi saya tidak akan menjatuhkan DPR, tidak, saya mendukung DPR juga. Nah, DPR itu penting ya. Kesalahan Saroni adalah memburukan DPR atau tolol, itu perbuatan yang tidak sopan ya. Sebenarnya nggak usah ngomong tolol karena dia itu wakil rakyat. Jadi itu hanya menyulet apa sih, menyalakan api dalam bensin terbakar. Makanya wajar ya penjarahan apa, karena masyarakat udah sangat kesal. Jadi kembali lagi, jadi saya mau menengahi ya agar anggota DPR itu tidak terulang kembali mengatakan hal yang tidak positif ya, karena DPR punya kelebihan, intinya begitu. Jadi yang mau saya bahas adalah, jadi kenapa gaji DPR dimahalin adalah karena untuk membungkam suara ya. Jadi negara ini udah otomatis ya, udah terafiliasi, artinya udah di apa sih, diancang-ancang ya. Jadi setiap anggota DPR itu diberi gaji yang lebih besar, lebih gede, fasilitas yang lebih. Jadi biar tidak banyak cincong sama negara. Jadi orang-orang pintar, orang yang dipilih, yang banyak suaranya, duduk di majelis parlemen. Jadi dia biar tidak banyak rewel sama kebijakan-kebijakan pemerintah. Makanya pemerintah tidak mau banyak bicara. Gaji turun kan, gaji dinaik, ayo duit berapa, duit. Nah otomatis banyak yang anggota dewan yang tidak jujur pasti akan menerima dan bahagia. Nah. Jadi itu hanya ini ya, apa sih namanya ya, bahasa istidroj. Jadi hanya sebagai istidroj, jadi hanya sebagai beban, artinya pancingan. Untuk anggota dewan yang jujur juga banyak, kayak Bang Adian juga, dia lebih fokus pada eh, keluhan-keluhan masyarakat, pajak-pajak naik, terus apa namanya, pajak-pajak pajak-pajak naik, intermezzo, pajak-pajak naik ya kan. Jadi seharusnya sebagai anggota dewan itu bisa berbicara masalah listrik naik, bensin naik, terus program-program yang tidak jalan. Seharusnya mereka berbicara tentang hak-hak masyarakat yang ingin diwakilkan. Jadi kayak seperti ini, masyarakat biasa yang nggak ada suaranya ini bisa diwakilkan kepada dewan ya kan. Jadi atau ada pelanggaran HAM, bisa dewan yang berbicara. Jadi mungkin di situ kalau pemerintah otoriter jadi bisa diwakilkan. Masalahnya adalah sebagian dewan adalah kebanyakan korupsi, kebanyakan tidak mendengarkan rakyat, hanya menikmati perutnya sendiri. Jadi himbauan ya untuk para dewan, jadi lebih berhati-hati lagi. Dan kalau bisa, kalau untuk fasilitas gaji yang mahal lebih baik ditolak ya, karena itu membuat hanya geram para masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak bisa sekarang mudah tersulut, udah terbiasa marah, emosian dimanapun ya, seperti di penjarahan seperti itu ya. Jadi nggak mau gimana lagi. Jadi kalau mendatangi rumah-rumah DPR, tempat parlemen itu nggak bisa, makanya mereka sasaran di rumah. Jadi sangat-sangat miris ya. Penjarahan tidak dibenarkan, cuman yang namanya aksi massa ya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa. Jadi spontanitas, salah benar tetap aja hanya kerugian yang ada ya.
Jadi untuk sekarang saat ini adalah anggota dewan jika mendapat gaji besar, tunjangan naik, sebaiknya jangan ya. Itu hanya pancingan dari pemerintah agar suara kalian tidak bisa banyak bicara. Jadi pancingan di situ ya. Jika kalian rekening kalian besar, maka suara kalian akan hilang. Anggota dewan suaranya hilang karena uang. Jadi uang yang membungkam suara-suara orang-orang pintar ya. Jadi suatu saat mungkin ada orang-orang jujur yang selalu melantangkan suaranya untuk masyarakat ya, agar masyarakat tidak semena-mena, transparan, jujur, dan adil ya. Oke guys, demikian ya untuk nasihat para dewan ya, semoga bisa dimengerti ya. Mungkin tidak didengar tapi bisa dikontenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.